Kalau WhatsApp kan sering kan tuh grup WhatsApp emak-emak tuh kan, oh sudah di forward berkali-kali gitu. Nah itu kan gawat gitu kan. Ya, sebenarnya kalau udah ada program AI yang langsung bisa ngedetect kayak, oh ini buatan AI nih, harap waspada gitu. Beberapa temen gue tuh suka ngomong gini, Cek, hati-hati, AI udah sebegini berkembangnya, one day pekerjaan programmer bisa digantiin. Itu gimana tuh? Tanggapan gue ya, oh ya nggak apa-apa, go ahead, silakan. Kalau emang itu bakal terjadi ya udah. Halo sobat-sobat semua, balik lagi bersama kita di Landak Podcast. Nah, bersama gua pada hari ini ada Pak Michael DC, atau nggak usah ngomongnya Pak deh, terlalu formal, Mas Michael aja. Apa kabar? Mas, aku bukan masmu, Pak. Apa kabar Mas Michael? Sehat? Kabar, saya kan Sehat ya? 3 podcast kemarin menjadi moderator. Nah, betul. Hari ini Gua nggak jadi tanggung. moderator. Mas Michael nggak jadi moderator. Hari ini saya yang nanyain. Nah, Bisa panggil nama aja nggak? hah? Bisa panggil nama aja. Oke, Michael yang jadi narasumber. Iya, nggak Hari usah ini mas, saya mas, Niko akan menjadi moderator untuk podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita melalui podcast ini, teman-teman bisa mendukung kita loh dengan cara follow, like ataupun subscribe YouTube kita, sosmed kita yang ada di Instagram, ada di YouTube juga ada, di Spotify, ada di TikTok, ada banyak deh, ada di Facebook juga ada. Nah, itu bisa kalian semua cek di sana deh. Nah, kalian bisa bantu dukung kita dengan cara nge-like atau nge-share lah konten-konten kita ke teman-teman kalian bagi yang mungkin merasa konten ini menarik begitu ya. Dan ini kan merupakan juga edukasi hukum. Nah, siapa tahu kalau di-share jadi semakin menambah wawasan hukum begitu. Keren Nah, banget. betul. Tapi tadi Anda sempat mention Twitter, emang Twitter masih ada ya? Twitter masih ada, betul. Tapi bukan Twitter, namanya X sekarang. Berarti udah bukan Twitter dong. Nah, iya X. Iya. Betul. Emang gue udah mention Twitter? Belum. Tadi Anda mention. Sosmed. Ada di Twitternya. Oke. Nah, kita nggak usah lama-lama lagi. Nah, kita pada hari ini ada satu video yang menarik nih Video apaan sebenarnya. tuh? Video mengenai dari Soeharto lah, tanda kutip. Hah? Soeharto? Betul. Ada Menarik kan? Video apa emang? Dalam menghadapi pemilu 2024. Ini ada pesan-pesan khusus. Gimana caranya? Tapi tanda kutip nih ya. Emang bisa? Bisa. Soeharto tuh udah lama, mohon maaf, udah lama meninggal loh. Tuh, Udah lama tiba-tiba kan? ada videonya pemilu 2024. Dia cenayang atau gimana? Nah, ini cuman adalah akibat perkembangan AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitu. Oh, Nah, berikut kita tonton dulu. coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pada 14 Februari 2024, kita akan berkumpul untuk menentukan nasib bangsa kita. Kita akan memilih wakil rakyat yang memiliki kemampuan untuk mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Saya, Presiden Soeharto, Presiden Indonesia yang kedua, mengajak Anda untuk memilih wakil rakyat dari Golkar yang bisa melanjutkan mimpi saya tentang kemajuan Indonesia. Sejak saya menjabat, impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan bersama para insinyur Indonesia yang hebat. Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan penting ini. Bukti bahwa mimpi kita tidak pernah padam, terus menyala dari generasi ke generasi. Edukasi sebagai kunci utama pembangunan bangsa telah saya wujudkan melalui ribuan SD Inggris. Komitmen ini harus terus berkembang. Saya bermimpi tentang sekolah-sekolah AI dan keamanan siber yang modern. Tempat anak-anak Indonesia dapat belajar menjadi pemimpin di dunia teknologi. Saya bermimpi tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Harga sembako harus stabil dan terjangkau untuk semua. Bulog harus menjadi garda terdepan
dalam memastikan keadilan pangan untuk setiap sudut tanah air kita, termasuk melawan mafia penimbun beras yang merugikan rakyat. Impian saya adalah impian Anda, dan mimpi saya adalah mimpi rakyat Indonesia. Saya yakin bersama Golkar kita dapat mewujudkan mimpi ini. Pada tanggal 14 Februari, mari kita gunakan hak suara kita untuk memilih Golkar. Mari kita hadapi pemilu ini dengan hati yang lapang, pikiran yang terbuka, dan semangat yang menyala. Bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, ini nih video yang dari kemarin viral di medsos. Wah, keren banget ya. Tapi kan mohon maaf nih, beliau sudah meninggal begitu ya. Iya. Kalau menurut Bapak begitu ya, gimana nih video ini nih? Kok sekarang perkembangan AI itu secanggih ini gitu loh? Menurut Michael seperti apa? Wah, ini sih salah satu tanda kemajuan teknologi lah, sudah jelas ini kan. Ini sebenarnya sebelum video Bapak Soeharto, udah banyak nih sebenarnya video-video AI yang nampilin public figure tertentu di luar negeri ya. Dan ini sebenarnya salah satu tanda bahwa teknologi di peradaban dunia ini sudah sangat maju gitu. Ini terobosan sih menurut gua. Soalnya ada nih dari Indo ternyata bikin video seperti ini gitu. Dan kesannya real banget. Seakan-akan ini benar-benar pesan dari beliau gitu loh. Untuk pemilu tahun 2024. Oke. Dan mimpinya yang luar biasa yang tadi dia mention tadi ya. Jadi garda terdepan untuk pangan-pangannya juga, dan juga untuk teknologi. Itu kan menjadi salah satu prestasi besar jika memang bisa tercapai gitu ya. AI ini luar biasa emang. Nah, cuma yang kayak begini tuh agak berbahaya sebenarnya. Karena waktu tadi gue bilang gue udah pernah lihat video-video semacam ini ya, yang make public figure untuk dibikin video gitu kan tanpa harus mereka hadir di situ syuting. Takutnya suka disalahgunakan. Takutnya kan bisa jadi orang yang nggak paham ada AI bisa ngira, oh ini video asli. Oh iya asli. Bayangin ini dipakai sama orang-orang buat pencemaran nama baik misalkan. Misalkan nih dia bikin video lu deh, gitu. Tapi pakai AI tuh, dia generate-nya tuh. Dia tampang lu nih. Terus di video itu seakan-akan lu ngejelek-jelekin pemerintah misalkan. Lu ngejelekin personal. Padahal bukan lu yang lakuin. Nah, buktinya dari mana? Nah iya. Nah, AI segitu canggihnya. Tapi kalau disalahgunakan ya berbahaya juga gitu loh. Sampai niru suara loh. Iya, ini sampai sakurat itu. Makanya. Dari suara, dari wajah. Nah itu yang sebenarnya, makanya AI ini sebenarnya masih pro and kontra untuk penggunaannya. Kalau menurut lu banyakan pro atau kontra? Sudah pasti banyakan pro. Oke. Gua akui itu lah. Gua pun salah satu orang yang merasa terbantu dengan adanya AI. Let's say kita ngomongin ChatGPT yang lagi viral beberapa bulan ini ya. Oke. Orang-orang sampai sekarang masih pakai untuk pekerjaannya sehari-hari. Gue pun pakai gitu. Ya. Mungkin nggak terlalu hype tapi sudah jadi salah satu alat bantu. Sudah jadi satu alat bantu. Itu kayak contohnya gue programmer gitu. Gue ngerasa sendiri, mungkin ada orang-orang yang relate sama gue ya. Saat belajar sesuatu, orang tuh kan termasuk gue itu agak males baca dokumentasi yang kata-katanya tuh bener-bener kayak buku banget lah. Oke. Ya kan? Gue salah satu orang yang ngerasa akan lebih mengerti akan sesuatu kalau dijelasin sama orang lain. Nah masalahnya kan gak semua orang pengen bantu kan kadang-kadang. Lu kadang juga bingung mau nanya ke siapa gitu.
let's say lu pengen nanya soal programming, tapi lu nggak kenal gua atau mungkin lu nggak ada teman programmer sama sekali. Lu kan cuma bisa googling berarti, cuma bisa internet kan. Iya. But then saat lu baca dari internet, bahasanya tuh terlalu berat mungkin buat lu buat pahamin. Karena lu ceritanya baru terjun nih ke dunia programming. Oke. Nah, ChatGPT ini ngebantu menurut gua. Kenapa? Dia tuh bisa nyampein informasi seakan-akan itu orang yang nyampein ke lu. Dia bisa pakai bahasa yang istilahnya mudah dimengerti gitu. Let's say ya, gua pernah coba. Kayak berupa rangkuman nggak sih jadinya dia kalau AI sekarang tuh? Betul berupa rangkuman. Tapi nggak sekedar rangkuman doang. Dia Oke. bahkan bisa pakai bahasa yang pengen lu request gitu. Hmm. Semisal gini, lu pengen minta jelasin. Jelasin ke gue dong tentang back-end programming misalkan. Dalam bahasa Spanyol. Bukan. Gua nggak ngomongin bahasa yang berbeda ya, tapi Oke. gua ngomongnya lebih ke gaya bicara. Ah. Let's say gue pengen tahu tentang back-end programming, bisa nggak lu jelasin ke gua seperti lu jelasin ke anak umur 3 tahun misalkan. Oke. Bener dikasih tuh analoginya. Dan dibikin beginner friendly. iya beginner friendly dan akhirnya lu paham gitu. Oh. Berarti lu sering pakai dong kalau apa bantuan AI untuk Ya. ngoding gitu. Gua nggak terlalu sering pakai, cuma setiap kali gue pakai itu, ini pengalaman gue ya, gue kalau pakai sampai ChatGPT itu biasanya kalau gue dalam kondisi gue pengen ngedesain sesuatu, gue butuh opini, Desain apa nih? desain sistem. Oke. Kalau lu googling itu kan berarti lu mesti cari banyak referensi, lu mesti istilahnya ngetik lebih dari satu pertanyaan, Oke. ya kan? Lalu lu mesti bacain juga informasi dari beberapa sumber kan, tadi kayak gue bilang banyak referensi. Tapi kalau misalkan lo chat GPT, dia tuh ngasih lo komparasinya secara jelas. Let's say gue mau mutusin gini, gue mau pakai relational database atau enggak ya? Oke. Kalau gue cari di Google kan, mereka cuma bandingin apa, ya kayak tadi gue bilang bahasanya tuh masih yang berat banget gitu. Dan perbandingannya tuh lo kayak nggak bisa nyari informasi lengkap di satu tempat lah gitu. Oke. Tapi dengan ChatGPT dia ngumpulin semua data yang dia bisa cari, dia parse tuh di internet, dia rangkum jadi satu, udah lu tinggal baca di situ aja. Oh nih lo, perbandingannya, kelemahan dan kelebihannya tuh ini. Bahkan dikasih tahu juga use case-nya, penggunaannya kayak gimana. Ini lu mesti pakai relational database kalau bla 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 bla. Lu kalau mau pakai non relational database itu lebih cocok kalau misalkan lu pengen nyimpen data apa. Kayak gitu. Itu ya itu salah satu contoh AI itu membantu masyarakat. Ada nggak kalau kita ngomongin tentang coding, ada nggak sih program spesifik AI itu yang banget bisa membantu ngoding gitu? Oh, kalau soal ngodingnya sih udah ada beberapa ya. Salah satunya yang gue tau tuh Blackbox. Oke. Itu salah satu Free itu? itu free. Itu salah satu extensionnya VS Code. Ini kalau buat teman-teman, buat sobat-sobat programmer ya yang udah lama ngoding sih udah tahu harusnya. Ini code editor VS Code ini. Jadi misalnya lagi ngoding, terus lu bingung nih, lu mau nambahin apa nih belakang. Tapi lu udah tahu secara logika lu pengen ngapain gitu. Udah lu tahu stepnya lah. Ngoding aja lu nggak tahu, mungkin lu nggak tahu sintaksnya atau mungkin nggak tahu apanya. Di Blackbox tuh ngasih rekomendasi. Ya, jadi kayak ini loh ada list of actions yang sepertinya lu pengen ambil. Dia kasih opsi. Dia kasih opsi. Oke. Nih kayaknya lu mau ngetik ini nih, kasih rekomendasi. Gitu. Lu tinggal ya, gue tinggal ngikutin. Itu dari awal sampai akhir dibikinin sama dia. Oh enggak. Oh enggak. Saat-saat tertentu aja kalau gue ngerasa kayak ini mesti diapain ya. Karena kan ini sobat-sobat programmer pasti relate lah. Kadang kalau misalkan gua itu pengen build something kan, gua udah tahu nih gua mau build apa, sudah tahu sejarah garis besar, udah tahu step-step apa yang mesti dilakukan, cuma implementasi saat konversi ke code-nya tuh kan bingung. Tapi paling gak udah tahu langkah-langkahnya lah. Nah, dari langkah-langkahnya itu si Blackbox ini udah bisa bantu. Oh ini yang mau lo lakuin, lo code-nya tuh mesti seperti ini, nah, kayak gitu. Tapi
bisa nggak sih sebenarnya dia bikinin dari awal sampai akhir gitu, tinggal lo execute aja? Kalau yang kayak begitu di kalau cari di Google sih di website-website udah ada ya. Gue pernah lihat juga, lu tinggal ngetik lu mau bikin website kayak apa, langsung dibikinin code-nya. Jadi langsung lo istilahnya yang tapi cuma mentoknya sampai bikin kayak static web gitu, nggak ada database, nggak ada dinamika datanya tuh nggak ada. Oh, maksudnya jadi berarti tetap butuh ada modifikasi lah. Oh betul, saat lo pakai AI buat bikin website itu, karena ceritanya kalau semisal lo bikin website untuk klien misalkan, bikin website untuk orang lain, request mereka kan aneh-aneh pasti kan. Iya. Dan mereka tuh ada keinginan, ada preferensi spesifik juga gitu. Satu generate laut AI kan nggak tentu bisa lu pakai full. Sama kayak ChatGPT tadi, saat mereka ngasih opini, saat atas pertanyaan-pertanyaan yang udah lu kasih, lu tuh nggak bisa secara gamblang make informasi itu. Dari situ lu mesti konfirmasi lagi, entah lu pakai pengetahuan lu kah, entah lu pakai logika lu kah. Ya makanya gue suka, ini gue suka bilang sama teman-teman programmer gue, gue bilang gitu, AI membantu memang, betul, gue setuju. Tapi jangan bergantung 100% sama AI. Oke. Kenapa? Manusia aja nggak ada yang sempurna bro. Manusia nggak ada yang sempurna, apalagi AI. AI ciptaan manusia loh. Saat lu menggali informasi dari AI, kayak contoh tadi gue pakai contoh ChatGPT yang paling relate ya. Lu nggak bisa terima informasinya mentah-mentah. Lu mesti konfirmasi lagi. Oke. Kadang-kadang lu mesti satuin sama cara pikir lu. Menurut lu info yang dikasih AI ini udah masuk akal belum? Atau ada ide lain bisa lu masukin? Gitu loh. Karena kalau lu rely sama AI 100%, mohon maaf ini opini personal, lama-lama manusia bisa makin bodoh gue bilang. Oke, manusia makin bodoh. Tapi ini kan AI itu kan learning, kan dia machine learning terus-terusan belajar begitu kan. Betul. Pada suatu saat kalau dia sudah mendapatkan data dan sudah mempelajari datanya terus, apakah berarti kan dia bisa jadi lebih pintar daripada kita? Itu maksud gua. Dia jadi lebih pintar dari lu rely banget ke AI. Akhirnya apa? Akhirnya maksudnya gini loh, AI itu kan saat dia ngasih informasi ke lu itu kan, ini contohnya ChatGPT banget, AI itu banyak sebenarnya. Iya. Cuma yang paling general memang ChatGPT yang paling paling sering dipakai. yang paling sering dipakai, yang paling Kalau pakai contoh free. ChatGPT itu sebenarnya kan dia saat ngasih informasi itu mau sespesifik apapun kan tetap perlu pertimbangan personal. Itu tadi gue bilang. Nah itu yang hati-hatinya adalah kalau lu rely 100% sama informasi yang dikasih sama AI, itu kan belum tentu akurat sama apa yang lu mau sebenarnya. Kayak tadi gue pakai contoh lah, gue pengen compare nih relational database sama non relational database misalkan. Saat gue udah dapet informasi itu kan ujung-ujungnya kan decision makingnya di gue. Oke. Gue mau pakai yang mana nih? Ini data udah ada, ya kan? Lu ChatGPT nggak bisa milihin buat lu bro, pokoknya dia nggak tentu paham sebenarnya lu pengen apa. Iya. Berarti kan dia ngasih opsi, lu kalau misalnya mau begini, lu ambil A, lu kalau mau begini, lu ambil B. Gitu. Oke. Jadi lebih ke membantu aja ya, assisting. Iya, gue lebih setuju AI ya untuk ngebantu. Tapi kalau emang lu rely 100% ke AI, ini skeptis banget kayaknya. Cuma udah banyak film yang menunjukkan AI kalau dibiarkan cerdas sendiri, belajar sendiri, berbahaya buat umat manusia. Ya kan sekarang bahkan kalau perkembangan AI bahkan kan sampai ke bisa customer service gitu ya, bisa kita telepon customer service, terus begitu telepon yang Jawab AI. jawab berasanya manusia kan, tapi ternyata dari perusahaan mereka sudah memakai AI begitu untuk menjawab, bahkan sudah sampai semirip itu dengan balasan-balasan manusia begitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, padahal mungkin
nggak sama persis padahal pertanyaannya gitu kan. Tapi kan mungkin karena dia belajar terus, oh pertanyaannya ini, berarti jawabannya ini, berarti lama-lama oh ya udah kita punya banyak opsi nih jawaban-jawaban untuk apa pertanyaan-pertanyaan dari customer begitu. Itu kan udah sampai secanggih itu gitu loh. Bahkan yang tadi sampai kalau yang apa Pak Soeharto gitu tanda kutip gitu ya kan udah sangat menyerupai begitu. Oh itu beda cara kerjanya loh. Oke. Ya kalau yang tadi kan kalau contohnya pakai customer service ya, customer service kan dia ngumpulin jawaban yang menurut dia kira-kira akurat sama pertanyaannya. Ya kan? Kalau yang di sini kan dia sebenarnya lebih ngisi skripnya udah ada nih. Tinggal dimasukinnya ke suaranya Pak Soeharto, wajahnya. Kayak gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari segi pro-nya gitu ya, kan kalau AI kan bisa sangat membantu kita. Itu dari pro mungkin, tapi kan karena bisa sangat membantu kita dan efisien begitu ya. Itu kan jadi timbul kontra juga. Kalau dengan bantuan AI ini ya udah kita bisalah mengurangi tenaga kerja yang nggak penting yang bisa di replace sama AI. Nah kalau itu menurut lu gimana? Nah itu yang orang-orang takutkan juga ya. Sebenarnya gini, itu tergantung cara lihatnya. Yang kontra itu kan biasanya ngerasa, oh pekerjaan gue bisa tergeser nih. Kayak ada nih beberapa temen gue, kan tahu gue programmer ya. Beberapa temen gue tuh suka ngomong gini, Cek, hati-hati, AI udah sebegini berkembangnya, one day pekerjaan programmer bisa digantiin. Itu gimana tuh? Tanggapan gue ya, oh ya nggak apa-apa, go ahead, silakan. Kalau emang itu bakal terjadi ya sudah. Kenapa? Maksud gue, dengan perkembangan teknologi seperti ini kan sebenarnya bisa jadi pacuan buat manusia untuk berkembang. Kita let's say kan AI itu selain tadi bisa balas chat atau ya itu untuk customer relation ya tadi ya contohnya ya. AI itu kan one day bisa ngegantiin pekerjaan-pekerjaan yang repetitif kan. Seperti ya pekerjaan-pekerjaan kasar lah gitu ya. Tapi banyak dari pihak-pihak ini kan yang kontra juga mungkin ya. Cuma kan ya gue bilang itu jadi pacuan kenapa? Dengan lu tahu kondisinya seperti itu, lu jadi sadar bahwa lu harus lebih pintar dari itu. Lu harus naik level. Lu harus nambah ilmu baru. Lu harus berkembang. Cari pekerjaan yang menurut lu AI nggak bakal bisa cover. Apa tuh? Contohnya? Pengacara. Oke. Pengacara tuh nggak bisa digantiin sama AI menurut gua. Digantiin nggak bisa, tapi AI bisa ngebantu pengacara. Karena mau gimana pun juga, kan namanya ke pengacara kan salah satunya kan konsultasi ya. Ya ngomongin konsultasi di Landak bisa konsultasi hukum lewat aplikasi ya. Sekarang kita udah ada fitur chatnya. Ada fitur chat, nah dan aplikasi juga tersedia gitu ya di Play Store, di App Store juga. Kalau kalian mau coba, sobat mau coba, langsung aja download. Kalian coba kalau emang ada permasalahan hukum langsung bisa konsultasi hukum. Nah, itu iklan sesingkat. Iya, itu udah nggak via WhatsApp lagi ya, jadi via chat langsung di aplikasi. Betul udah sekali. in-app. Luar biasa memang. Iya betul. Sampai mana sih? Tadi yang harus naik kelas. Iya. Maksudnya dengan kehadiran AI akhirnya menggantikan mereka ngerasa pekerjaan mereka tergantikan oleh AI, itu kan tandanya mereka harus berkembang, mereka harus lebih dari itu. Karena one day apa? Pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang gue bilang tadi, itu akan menggantikan mereka. Ya kan? Kita ambil contoh lah, gak usah ngomongin AI, kita ngomongin perkembangan teknologi selama 10 tahun kebelakang. Ya kan? Udah ada beberapa pekerjaan yang kan digantikan oleh teknologi. Contohnya seperti? Semisal kerja pabrik, ngomong let's say packaging makanan, packaging kotak, udah ada mesinnya kan. Dulu kan pakai tangan manusia kan. Iya. Terus akhirnya apa? Udah ada mesinnya. Ya, mereka yang tergeser ini kan mungkin ada beberapa yang akhirnya ketinggal
merasa dirugikan. Tapi kalau lu cara pikir dulu lain, lu kan bisa mikir ke, oh, gue cari pekerjaan lain deh. Gue naik level nih. Gue nggak bisa di posisi ini terus. Maksudnya seiring berjalan waktu dengan perkembangan teknologi selalu ada yang dirugikan. Tadi kan ngomongnya dari sisi ngegantiin pekerja gitu kan. Iya. Tapi kan selalu akhirnya manusia bisa survive gitu loh. Pekerja-pekerja ini bisa cari cara lain nih buat nyari uang gitu. Jadi maksud gua kalau misalkan emang AI nge-replace pekerjaan lu, kayak tadi gua ambil contohnya pekerjaan gua ya, bisa gantiin programmer, itu menurut gua ya nggak masalah. Pasti ada batasnya. Karena mikirnya gini deh, gue selama ini ngoding ya, nemu klien itu permintaannya selalu aneh-aneh, spesifik. Ini ngomongnya kayak contoh pengacara kan, permintaannya selalu spesifik. Apa kayak bisa sanggupin itu? Ujung-ujungnya udah punya AI sanggupin, akhirnya ada yang perlu lo modif juga kan. Itu satu. Yang kedua, yang maintain AI ini siapa? Ini nggak mungkin Manusia lagi yang maintain. Ya pasti tetap manusia yang maintain gitu. Ini boleh diminum ya? Boleh, silahkan. Kok air putih sih? Haus. Maunya apa? Request lain kali. Biasanya kopi loh. Aduh, biasanya kopi. Mau kopi? Biasanya nolak kopi. Iya. Bisa aja nih. Nah, tadi kan salah satu kontranya kan ya sebenarnya memang dari manusia harus naik level begitu ya. Kalau tidak mau ke-replace begitu sama AI. Nah, mungkin kalau kita kembali ke konteks video ini tadi. Nah, kan ini saking udah berkembangnya gitu ya AI kan. Ini kan ini hanyalah salah satu konten yang dibantu oleh AI begitu ya. Pastinya kan di luar sana ada banyak gitu konten-konten yang dibuat oleh bantuan AI. Bahkan kan kalau untuk konten-konten di Instagram gitu kan untuk AI, bahkan ada yang cuma bahasanya namanya prompt gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang diinput di AI-nya. Semisal kalau kalian mau ngeluarin konten apa, burung terbang begitu ya, burung terbang di galaksi gitu. Nah, nanti bisa keluar tuh. Bahkan bisa nge-generate dia di AI-nya tuh. Ada kayak post gitu, burungnya lagi terbang di galaksi tapi nggak kehabisan oksigen. Nah, itu ada juga yang begitu. Nah, itu kan contoh tadi yang prompt itu kan yang gue bilang bikin website tuh. Iya, nah lu mau ngetik apa, ntar keluarnya hasil sesuai permintaan lu. Iya, langsung nge-generate gitu kan. Walaupun memang nggak sampai persis bisa ngebaca pikiran kita gitu, kayak langsung terrefleksikan dalam websitenya hasilnya gitu. Kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang harus di-generate terus gitu supaya bisa menyerupai lah, bahkan nggak, karena kan kalau ya itu kan nggak bisa baca pikiran gitu kan, kita cuma bisa menjelaskan yang kita mau. Nah, cuman kan kalau konten-konten seperti ini gitu ya kan, ini kan timbul kontra bahwa kalau konten-konten yang seperti ini kan mungkin kalau dari Pak Soeharto kita sudah tahu ini Pak Soeharto meninggal gitu ya, tapi kalau mungkin public figure yang belum meninggal tiba-tiba dibuatkan gitu ya videonya pakai AI, terus orang nggak sadar gitu. Itu kan banyak nih kan konten-konten ya istilahnya kan ya menipu publik begitu kan, hoax gitu. Itu tadi gue bilang di awal. Ini makanya penggunaan AI video generator seperti ini yang takutnya nanti bisa jadi berbahaya. Betul. Karena bisa dipakai untuk hal-hal yang pernah gue denger cerita, mungkin ada AI voice kan. Ini dipakai buat nipu orang by call. Iya. Jadi misalkan tiba-tiba lu dapet telepon gitu, lu denger suaranya mak lu gitu kan, nyokap lu. Dia ngomong, "Nik, kirimin mama dong 500 juta. Nah tuh. Nih mami sebutin nomor rekeningnya." Wah, lu percaya tuh. Gawat. Semirip itu. Suaranya suara mak lu, tapi pakai AI. Kalau menurut lu nanti akan ada program AI nggak yang bisa langsung nentuin, wah ini AI nih gini, bukan asli ini? Itu pasti ada. Ada. Itu pasti nanti ada. Dan ya pasti ada lah, karena itu permasalahan akan muncul. Kan kalau kita berkaca selama ini kan
umat manusia ini kalau ketemu masalah pasti ujung-ujung bakal ketemu solusinya. Kalau kita ambil contoh paling dekat lah, kita survive COVID kok. Apalagi AI nih, kelemahan-kelemahan ini one day bisa tertutupi. Oke. Gitu. Karena kalau ya walaupun nanti akan ada klarifikasi begitu ya, misalkan apalagi dari public figure tadi, ya bisa diklarifikasi begitu ya, nanti muncul gitu kan videonya ya, oh ini hoax gitu ya, bohong Repot gitu. Ya. Orang Tapi kan ngepost, dia yang klarifikasi, dia yang beres-beres. iya kan, tapi kan kalau dari waktu konten itu keluar sampai dengan ada pihak yang mengklarifikasi begitu bahwa ini apa kebenarannya itu salah gitu, itu kan sudah terjadi penyebaran konten. Nah itu kan yang sangat-sangat apa yang namanya ya, sangat-sangat berbahaya begitu. Apalagi kalau WhatsApp kan sering kan tuh grup WhatsApp emak-emak tuh kan, oh sudah di forward berkali-kali gitu. Nah itu kan gawat gitu kan. Ya, sebenarnya kalau udah ada program AI yang langsung bisa ngedetect kayak, oh ini buatan AI nih, harap waspada gitu tentang apa namanya kebenarannya. Itu kalau menurut lu tahun ini keluar nggak kayak gituan? Ada breakthrough kayak gitu? Karena selama ini kan kita biasanya kalau AI apa ngegenerate gitu kan, ngegenerate konten gitu kan. Ada nggak sih nanti menurut lu gitu ya, menurut lu aja kira-kira yang kayak gitu tuh, yang checker lah, AI checker jadinya. Tergantung AI apa yang dicek. Karena gitu, gue pernah dengar cerita ada, kan sekarang udah ada ya AI untuk bikin essay. SI. Oke. Iya. Artikel. Ya kan. Nah ini kan suka di abuse nih sama beberapa mahasiswa buat ngerjain tugas. Nah itu dari mana tuh mahasiswa? Oh, Anda senyum-senyum kayak pernah ngelakuin gitu? Nggak pernah, dulu kan saya sudah lulus. Mohon maaf, saya sudah lulus, belum zaman AI pada waktu itu. Udah lulus, saya udah mulai tua. Iya. Nah ini kan AI buat bikin esai kan. Tapi ketahuan AI atau enggaknya dari mana? Ini ketahuan pas artikelnya itu dimasukin ke plagiarism checker. Oke. Rate-nya tinggi. Apanya tuh? Persentase plagiarismenya. Oh, oke. Sebenarnya emang kemungkinannya dua, antara dia bener-bener full plagiarisme, kagak di paraphrase ya, atau ya itu generate AI. Nah pernah dites itu emang esai yang tergenerate dari AI itu dimasukin ke plagiarism checker tadi, plagiarism percentage-nya tuh tinggi. Nah itu kan salah satu contoh tuh, udah kedetek lo bikin esai nggak bisa pakai AI lah gitu. Curang namanya dong, lo nggak bikin dari isi kepala lo sendiri. Ya kan kalau lo pakai dari internet kan pakailah itu sebagai referensi, bukan di copy. Tapi gue tahu satu AI gitu ya, namanya, ini gue nggak sebut ya, namanya Bright Sopip gitulah. Jadi itu salah satu fiturnya, kan tadi lu ngomongin paraphrase, dia ada juga paraphrase. Nah itu gimana tuh nangkalnya tuh, apakah plagiarism checker akan lewat atau gimana menurut lu? Ada tuh paraphrase, ada fiturnya, free lagi. Ribet nih. Iya. Itu gua nggak tahu kalau itu sih. Oke. Gue pernah dengar engine itu. Tapi Ini bisa nge-paraphrase dari artikel bahkan. gue belum kebayang sih sebenarnya cara mereka ngecek plagiarismenya tuh, cara mereka ngecek itu AI atau bukan tuh dari mana. Karena itu bentuknya teks ya. Iya, bentuknya teks. Iya. Tapi kalau tadi pertanyaan awal, apakah AI checker itu akan muncul di tahun ini? Menurut gue belum. Kayaknya belum sampai sana. Oke, belum ya. Tahun ini belum lah, tapi welcome lah. Nah, tapi di bayangan lu, AI apa yang perlu AI checker gitu? Karena AI banyak nih implementasinya. Entah itu tadi lu ngomong tadi apa, customer relation, terus tadi ngomongin konten generator, konten yang mungkin hoax kalau menurut gua. Karena itu bisa jadi sumber sumber perkelahian itu. Oke, kita coba bahas lebih spesifik. Konten apa contohnya? Contohnya
apalagi yang dekat-dekat pemilu gitu ya. Kalau semisal ada public figure yang tiba-tiba dibuatkan melalui AI gitu, ngomongnya ya yang udah menyeleweng gitu kan, takutnya kan image-nya antara image-nya dia hancur atau mempengaruhi masyarakat gitu. Itu kalau menurut gue di situ checker menjadi penting untuk ngecek kebenaran dan validitas dari Nah, beritanya itu. itu yang berbahaya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat itu public figure-nya beneran atau itu AI, mungkin yang perlu dilakuin sama masyarakat adalah cek dulu sumber videonya dari mana. Ya. Ya kan? Kalau sumbernya nggak jelas, masa percaya gitu aja? Kalau dari grup emak sebelah percaya nggak? Gue sih nggak pernah percaya ya. Nggak pernah percaya. Cuma mungkin untuk sobat-sobat yang suka terima hoax dari grup keluarga di WhatsApp ya. Ya grup keluarga deh, jangan ngomong grup emak-emak deh, nanti ntar lagi Disomasi lo. gue datengin sama emak-emak oknum, bukan ngomong oknum, kadang-kadang ada yang menerima berita tapi tidak mengkonfirmasi kebenarannya itu. Main sebar aja ya. Ya, nah itu juga tuh kalau yang nyebar-nyebar tuh, kalau sebelum nyebar juga harus dipastikan gitu loh kebenarannya gitu. Ini kan udah ngomongin tentang Nah hoax, itu tadi gitu. balik lagi makanya kalau ngelihat video public figure pengen mastiin itu ya itu bukan kan mau nggak mau dari sisi kita mesti memastikan sumber kontennya dari mana, Oke. terpercaya nggak sumbernya. Kalau nggak terpercaya ya main percaya gitu aja kan, lagi-lagi balik mesti klarifikasi lagi ke si public figure-nya, Ya betul. bener kan dia ngomong kayak gitu. Gitu loh. Ya kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa. Toh kalau misalkan lihat sekarang ini kan lihat video dari yang di generate sama AI ya tadi, kalau contohnya kayak video Bapak almarhum Soeharto kan, sebenarnya dari video kelihatan ini AI nih, soalnya apa dari Kalau ini wajah, kebetulan. tadi beberapa video yang lain juga seperti itu. Iya. Jadi kelihatan kayak oh nih mulutnya doang, kok mukanya kayak kaku banget gitu. Iya. Gitu masih kelihatan lah. Mungkin perlu ada disclaimer gitu ya, mungkin kalau yang udah lebih paham mungkin kayak kelihatan gitu kayak tadi gerak-gerik mukanya gitu ya, cuman tapi takutnya memang untuk yang belum awam, nah itu sih. Nah sama yang mastiin lagi tuh ada lagi satu yang berbahaya nih. Apa tuh? Bulan lalu atau 2 bulan lalu gue lihat ini di internet, Apa tuh? ada orang yang nggak bertanggung jawab itu bikin AI untuk lanjangin orang. Maksudnya? Jadi kayak bikin nude photos gitu. Jadi contohnya foto lo satu badan. Ya. Nah dia pakai AI ini untuk copot semua bajunya, jadi kelihatan tuh badan lo isinya. Waduh. Ini cewek-cewek banyak jadi korban. Terus disebarluaskan? Di post di sosmed. Waduh. Ya sosmed yang paling nggak ngelarang gituan X ya, jadi itu yang Jangan ditiru ya sobat-sobat. itu yang bahaya loh. Iya. Nah yang kayak gitu-gitu. Terus belum nyampe sana ada juga yang bikin ini kan AI generator dimanfaatin banget kan untuk tadi kan contohnya ada yang bikin image kan. Iya. Ada yang bikin generate image dari AI prompter itu untuk nampilin foto-foto cewek seksi gitu kan. Ya ampun. Kok Bapak taunya yang begini-beginian? Saya dapat informasi dari teman saya. Oh, teman saya disclaimer gitu ya. Ini informasi dari luar. Nggak, maksudnya ini sempet ricuh emang di internet. Iya. Karena banyak banget orang yang sangat against sama hal ini. Iya. Kayak parah banget bikin kayak gitu, kasihan orangnya dong, korbannya. Betul. Sampai digituin. Ini loh, ini AI makanya gue bilang pro and kontra karena ada hal-hal seperti ini. Ini emang nih dari dulu nih teknologi nih udah segitu canggihnya, suka dipakai Sering juga aneh-aneh disalahgunakan. sama suka disalahgunakan. Betul. Nah, ini AI salah satu contoh penggunaan yang tidak bertanggung jawab itu ya tadi yang gue mention. Iya.
Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu nggak boleh tuh sebenarnya mah. Iya. Ya kalau bahas hukum panggil inilah nanti lah bapak yang tamu kemarin. Bapak yang tamu-tamu Saya kemarin bahas beberapa tagnya aja. Saya bahas tagnya aja. beberapa podcast lalu. Jangan lupa sobat menonton yang itu juga menarik podcastnya. Tapi itu bukan bahas AI ya, itu bahas yang lain gitu. Iya. Nah terakhir mungkin pertanyaan gua ke lu, Apa nih? menurut lu di tahun ini dan tahun depan gitu ya, apa sih AI yang kira-kira bakal jadi happening lah atau bakal hot gitu yang bakal di develop menurut lu? AI yang bakal happening. Iya. Gue selalu mencita-citakan, bukan mencita-citakan sih, kesannya gue yang buat. gue selalu berharap ya, AI itu, ini kan kita udah lihat juga nih AI di Jepang nih, kalau mungkin lu pernah denger juga kan udah ada AI untuk jadi apa, menerima tamu. AI atau robot? AI robot. Oh. Ya robotnya oke. udah pakai AI. Iya oke. Kan AI artificial intelligence kan. Iya. Iya, jadi tuh dia udah punya kemampuan berpikir sendiri. Gue sih apa ya liatnya ya? Gue cuma berharap AI itu one day masih bisa dikontrol. Oke. Jangan sampai kebablasan aja. Kan kayak robot, terus kayak yang tadi apa? Gue belum kebayang lagi sebenarnya sih perkembangan AI itu bisa sejauh mana. Karena namanya perkembangan teknologi emang gak ada batasnya kan. Iya. Cuma gue selalu berharap sih yang perlu dijaga adalah jangan sampai teknologi yang semaju ini itu disalahgunakan. Just use it for good gitu. Oke. Jadi jadi benar-benar dipakai untuk hal-hal yang baik. Cuma hal-hal yang baik begitu ya. Ya. Iya. Oke. Itu yang paling penting sih menurut gue juga. Ya sesuatu kalau memang udah perkembangan teknologi yang udah pesat begitu ya, apalagi sekarang gitu AI. Udah dari tahun lalu sih sebenarnya udah mulai muncul gitu kan mengenai AI. Yang paling penting sih memang gak boleh disalahgunakannya itu sih. Karena ya baik lagi sih kalau udah ada niat untuk menyalahgunakan atau niat jahat begitu ya untuk menyalahgunakan suatu teknologi, ya udah hasilnya nggak akan jadi baik lah. Ya begitu sih. Kasihan pihak-pihak yang dirugikan gitu loh. Tuh. Kasihan pihak-pihak yang dirugikan, kasihan juga ya sebenarnya ya masyarakat juga dirugikan sih. Selain dari pihak-pihak tadi yang kalau ada pihak terlibat yang dirugikan. Betul. Ada masyarakat yang dirugikan karena merasa tertipu. Untuk keuntungannya sendiri gitu kan. Iya, jangan sampai sih. Gitu sih. Jadi ya mungkin untuk penutup gitu ya, untuk sobat-sobat sekalian yang sudah nonton podcast kita atau mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir gitu ya. Nah mungkin kalau untuk AI sendiri memang perlu waspada begitu, waspada, dan untuk penggunaannya juga harus berhati-hati lah gitu. Jangan sampai kita jadinya malah menyalahgunakan. Kita ya mungkin tadi kita nggak ada niat menyalahgunakan, tapi mungkin kalau kita tiba-tiba kayak dengan tidak sengaja gitu, apalagi tidak mengklarifikasi kebenarannya juga jadi salah gitu loh. Jadi jangan juga kita terlalu rely juga sama AI begitu ya. Kita harus malah menggunakan AI itu untuk membantu kita semaksimal mungkin begitu. Karena kan juga kalau perkembangan teknologi kita nggak ngikutin juga gitu, lama-lama kita ketinggalan juga. Iya, jangan sampai kita tergerus teknologi kita sendiri. Betul sekali, jangan lupa, jangan tergerus, dan kita juga harus ya keep updated lah. Ya betul. Gitu sih. Oke sobat-sobat sekalian, nah mungkin kalau kalian mau nonton podcast yang lain bisa kalian tonton di YouTube, atau kalau kalian mau denger juga gitu ya. Tadi kan cuma nonton di YouTube, bisa juga denger di Spotify, atau kalau kalian tertarik dengan konten landak lainnya gitu selain daripada podcast, kalian juga bisa ngecek media sosial kita di Instagram juga ada, Facebook, X, terus ya Instagram udah juga salah ada. Sekarang. Nah, sekarang udah nggak salah, bukan Twitter tapi X gitu. Nah, kalian bisa cek sosial media kita yang lain juga, di TikTok juga ada. Itu sana juga ada reels, ada post edukasi hukum yang
pastinya juga bisa menambah wawasan hukum kalian gitu. Keren. Lumayan kan. Padahal podcast ini nggak bahas hukum loh. Podcast ini nggak bahas hukum. Betul sekali. Kok Anda bingung? Ya nggak apa-apa, saya promosi. Gitu. Oke, kalau begitu sobat. Bye bye sobat. Nanti kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye. See you next podcast.